Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Di sini saya ingin meminta izin untuk memberikan sedikit informasi mengenai cara mencegah hama burung pipit sebelum masa panen tiba. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai burung pipit secara garis besar. Burung pipit merupakan jenis hama dari kelas unggas pemakan biji-bijian yang menyerang padi untuk memakan bijinya. Hal ini dapat menyebabkan petani mengalami kerugian hingga 30-50%. Burung pipit tersebut biasanya akan menyerang padi saat padi berumur 70-80 hari. Biasanya yang sering terjadi pada akan mendekati musim panen, burung pipit mengalami lonjakan populasi yang sangat besar. Sehingga saat penyerangan di areal sawah, burung pipit tersebut menyerang padi secara serentak bersamaan dengan jumlah yang banyak. Ciri dari serangan burung pipit tersebut pada tanaman padi yaitu biji padi tersebut kosong atau hampa, bulir padi mengering, dan banyaknya biji padi yang rontok ke tanah. Biasanya burung pipit yang kita ketahui akan menyerang pada pagi hari dan sore hari. Pagi hari sekitar pukul 6 pagi sampai jam 10 pagi, sedangkan saat sore hari sekitar pukul 2 hingga 4 sore. Nah, untuk cara penanggulangan ada beberapa cara. Yang pertama, dapat melalui teknik budidaya dengan melakukan tanam serentak. Tanam serentak dilakukan untuk membatasi ketersediaan pangan bagi burung karena para petani akan melakukan panen secara bersamaan. Nah, untuk yang kedua, dapat menggunakan cara fisik atau mekanis dengan pemasangan plastik yang mengkilap. Plastik tersebut dipasang yang bertujuan untuk memantulkan sinar matahari sehingga dapat membuat penglihatan burung pipit tersebut terganggu dan tidak mendekati area persawahan. Cara pemasangannya yaitu plastik tersebut dapat diikat pada tiang yang disesuaikan dengan lokasi. Namun, pemasangan plastik ini mempunyai kelemahan karena pada jam 5 hingga pukul 7 pagi dan jam 5 sore hingga 6 sore matahari tidak bersinar dengan terik. Padahal pada masa itu masa paling sering burung pipit menyerang tanaman padi. Nah, untuk selanjutnya menggunakan cara tradisional yaitu dengan tali dan kaleng. Cara ini dapat dilakukan dengan membentangkan tali di area persawahan dan dipasangi kaleng bekas dan di dalamnya diisi batu kerikil. Cara ini dapat mengusir burung pipit karena apabila tali tersebut ditarik, maka kerikil akan berbenturan dengan kaleng yang menimbulkan suara yang dapat mengganggu burung pipit sehingga burung pipit itu terbang menjauh dari area persawahan. Dan cara selanjutnya dapat menggunakan perangkap jaring. Perangkap jaring tersebut dapat dipasang pada tiang yang diletakkan di pematang sawah sehingga apabila burung tersebut mendekati area sawah tersebut akan terjebak di jaring tersebut. Metode ini memerlukan biaya yang besar, akan tetapi jaring tersebut masih bisa digunakan di panen selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa cara ini merupakan cara paling efektif dalam mengendalikan hama burung pipit. Dan cara selanjutnya yaitu pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis dapat
Selanjutnya, dengan pengendalian biologis, yaitu menggunakan jengkol. Aroma jengkol merupakan salah satu aroma yang tidak disukai burung pipit, sehingga dapat dimanfaatkan petani untuk mengusir hama tersebut. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu petani dapat merendam jengkol selama beberapa hari hingga air tersebut mengeluarkan aroma yang menyengat. Setelah itu, air rendaman jengkol tersebut disemprotkan ke beberapa titik di sawah atau di seluruh padi, sehingga padi tersebut akan mengeluarkan aroma yang tidak disukai oleh burung pipit tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau pertanyaan itu sebenarnya cuma sedikit lah. Kita sebagai petani cuma dari segi burung pipit sama burung pipit memang bukan banyak. Yang petani inginkan sebenarnya bagaimana untuk mengurangi populasi burung pipit tersebut. Jadi setiap tahun itu kalau bisa burung pipit itu semakin sedikit gitu. Syukur-syukur tidak menyerang di wilayah kami. Itu caranya untuk mengurangi populasi burung pipit gimana, Mbak? Menurut saya, untuk mengurangi populasi burung pipit tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi persediaan pangan bagi burung pipit. Nah, cara untuk mengurangi persediaan pangan dapat dilakukan dengan cara melakukan tanam serentak. Dan tanam serentak tersebut dilakukan karena pada tanam serentak petani akan melakukan panen secara bersamaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa persediaan pangan bagi burung pipit tersebut berkurang. Yang selanjutnya dapat melakukan rotasi tanam, di mana penanaman padi diselingi dengan penanaman palawija. Saat petani menanam palawija, maka burung pipit tersebut akan kehilangan pakannya atau makanannya, sehingga burung pipit tersebut mau tidak mau akan bermigrasi ke tempat lain. Nah, hal itu dapat mengurangi populasi di burung pipit di wilayah itu. Akan tetapi cara ini tidak dapat efektif apabila semuanya tidak melakukannya, sehingga cara ini dapat efektif apabila semua petani secara serentak melakukan sistem ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.